Selamat pagi dari kelompok dengan judul berbagai perspektif sistem pengiriman obat preventif. Kami kelompok 6, saya Lisna. Abstrak. Rute pemberian yang paling populer untuk tindakan persen dari semua obat yang diberikan melalui rute orang. Sistem pengiriman obat retensi bentuk sediaan orang di bagian atas atau GIT itu obat yang berkurang. Karena itu diperpanjang pelepasan DDS yang memiliki sifat retensi lambung mungkin berpotensi berguna. Dalam review ini kami merangkum pendekatan dan berbagai perspektif retensi Baik, saya akan melanjutkan sebagai sistem yang bertahan di perut untuk jangka metabolisme di dalam tubuh. Selama 2 dekade terakhir, sejumlah GRDDS telah dirancang untuk memperpanjang GRT. Tujuan utama dari mempersiapkan GRDDS adalah untuk meminimalkan masalah kesediaan sewa ulang oral yang ada, mengembangkan pemberian obat yang mengarah pada ketersediaan yang optimal. Bentuk sediaan gastroretentif sangat meningkatkan farmakoterapi GIT melalui pelepasan obat lokal yang mengarah ke konsentrasi obat yang tinggi pada mukosa lambung sehingga memungkinkan untuk mengobati berbagai penyakit GI. Pemberian obat gastroretentif yang mengarah ke aplikasi potensial untuk meningkatkan pengiriman oral. Beberapa obat penting yang retensi gastro berkepanjangan dapat sangat meningkatkan ketersediaan hayati oral mereka. GRDDS tidak hanya memperpanjang interval pemberian dosis, tetapi juga meningkatkan kontrol yang ada. Menggunakan pendekatan ini gastroretentif ada berbagai faktor seperti yang pertama densitas. Waktu retensi gastro adalah fungsi dari bentuk sediaan apung yang tergantung pada kepadatan. Ukuran.
satuan 1,5 mm adalah dilaporkan mengalami peningkatan gross register ton dibandingkan dengan yang berdiameter 9,9 mm. Ketiga, cincin dengan modulus tentu %. Retensi yang lebih baik pada 24 jam dibanding dengan bentuk lain. Yang keempat, status makanan atau tidak diberi makan dalam kondisi puasa, ditandai dengan periode aktivitas motorik yang kuat atau migrasi. Kompleks mioelektrik yang terjadi setiap 1,5 hingga 2 retentive drug delivery system. Pemberian polimer yang tidak dapat dicerna atau gram asam lemak dapat mengubah pola motilitas ke keadaan makan sehingga menurunkan laju pengosongan lambung dan belum. Jika makanan mengandung protein dan lemak yang tinggi, gross register ton dapat ditingkatkan hingga 10. Elektrik kompleks pola yang rendah. Kedelapan, jenis kelamin 3,4 kurang lebih dibandingkan dengan usia dan ras yang cocok dengan wanita, yaitu 4,6 kurang lebih dari 1,5 jam terlepas dari berat badan, tinggi, dan permukaan tubuh. Yang ke-9, gross register ton, usia yang jauh lebih lama orang tua, terutama yang berusia di atas 70 tahun. Gross register ton dapat bervariasi antara keadaan rawat jalan, terlentang, dan tegak dari pasien. Yang ke-11, faktor biologis, diabetes dan penyakit Crohn dan lain-lain. Yang ke-12, pemberian obat secara bersamaan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Retensi lambung yang berhasil memungkinkan jika bentuk sediaan harus mematuhi persyaratan berikut. Yang pertama itu, bentuk sediaan harus mampu menahan gaya yang disebabkan oleh gelombang peristaltik di perut dan kontraksi yang konstan serta mekanisme penggilingan dan pengadukan. Yang kedua, berfungsi sebagai perangkat retensi lambung, ia harus menahan pengosongan lambung prematur. Yang ketiga, jika tujuannya telah tercapai, kriteria pemilihan obat untuk sistem obat yang secara lokal aktif di dalam prostol antacid. Yang kedua, obat yang memiliki jendela absorpsi sempit di GIT, misalnya L-dopa, furosemid, asam aminobenzoik, dan riboin. Yang ketiga, obat-obatan yang secara faktor-faktor yang mempengaruhi sistem retensi
Peneliti tidak hanya menggunakan pendekatan lama, tetapi juga menggunakan proses yang dimodifikasi untuk mempertahankan bentuk di perut cara untuk meningkatkan retensi kapur. Yang keempat, status makan atau tidak diberi makan. Dalam kondisi puasa elektrik yang setiap 1,5 hingga 2 jam. Yang kelima, sifat makanan. Keberadaan makanan mempengaruhi GRDDS. Pemberian polimer yang tidak dapat dicerna dapat mengubah pola motilitas lambung ke kanan sehingga menurunkan laju pengosongan lambung dan memperpanjang pelepasan obat. Yang keenam, kandungan kalori jika makanan mengandung protein dan lemak yang tinggi, GRT tingkat 4 hingga 10 jam. Yang ketujuh, frekuensi pemberian makan GRT dapat meningkatkan lebih dari 400 menit ketika makanan berturut-turut dibandingkan dengan 1 kali makanan karena frekuensi MMC rendah. Kedelapan, jenis kelamin, rata-rata GRT rawat jalan pada pria 3,4 kurang lebih 0,6 jam, lebih wanita 4,6 kurang lebih 1,2 jam terlepas dari berat, tinggi, dan permukaan tubuh. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Mona. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang 9, postur. GRT dapat bervariasi antara keadaan rawat jalan terlentang dan tegak dari pasien. Yang 10, faktor biologis bila dari diabetes dan penyakit Crohn, dan lain-lain. 11, pemberian obat secara bersamaan, yaitu dari waktu mengambang obat antikolinergik seperti atropin dan propantelin, opiat seperti kodein, dan agen prokinetik seperti metoclopramid dan itopropid, yaitu dan persyaratan untuk retensi fusi. Retensi lambung yang berhasil dimungkinkan jika bentuk sediaan harus mematuhi persyaratan, yaitu bila dari bentuk sediaan harus mampu menahan gaya yang disebabkan oleh gelombang peristaltik di perut dan kontraksi yang konstan, serta mekanisme penggilingan dan pengadukan. Kedua, agar berfungsi sebagai perangkat retensi lambung, ia harus menahan pengosongan lambung prematur. Yang ketiga, jika tujuannya telah tercapai, perangkat harus dikeluarkan dari perut dengan mudah. Mikroba kolon normal seperti tetrasiklin, clarithromycin, dan amoxicillin. Keuntungan dari sistem pengiriman drug gastroretentif yaitu yang pertama, berkurangnya frekuensi pemberian dosis dengan peningkatan kepatuhan pasien untuk obat dengan waktu paru yang relatif singkat. 2, ada peningkatan obat bioavailabilitas yang dimetabolisme di GIT bagian atas melalui pemberian obat gastroretentif pendekatan dalam administrasi perbandingan pemberian obat lain. Yang ketiga, sistem ini juga memiliki unggulan dibandingkan sistem konvensionalnya karena dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan waktu retensi lambung serta waktu pengosongan lambung. Yang keempat, bentuk sediaan gastroretentif meminimalkan fluktuasi konsentrasi dan efek obat. Dengan menggunakan pengiriman obat ini, kita dapat memperpanjang dan mempertahankan pelepasan obat dari dosisnya. 5, pemberian obat khusus tempat ini mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Yang keenam, pemberian obat ini dilakukan pengurangan fluktuasi konsentrasi obat, memungkinkan untuk memperoleh peningkatan selektivitas aktivasi reseptor. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rinawati Syagian.
Baiklah, akan saya lanjutkan. Obat yang tidak sesuai untuk sistem penghantaran gastroretentif. Yang pertama itu ada obat yang memiliki kelarutan asam yang sangat terbatas, misalnya phenytoin dan lain-lain. Yang kedua dan lain-lain. Yang ketiga ada obat-obatan yang ditunjukkan untuk pelepasan selektif di usus besar, misalnya itu asam salisilat, amino, dan kortikosteroid dan lain-lain. Selanjutnya, batasan teknik gastroretensi. Yang pertama itu tidak cocok untuk obat yang tidak stabil di lingkungan asam stron dan obat yang menyebabkan lesi lambung. Yang kedua, adesi bio dalam lingkungan asam dan perputaran lendir yang tinggi dapat menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan teknik ini. Yang ketiga, sistem apung dan pada pasien dengan akloridria dapat dipertanyakan jika sistem yang dapat membengkak, sifat pembengkakan yang lebih cepat diperlukan, dan pembengkakan sistem yang lengkap dicapai dengan baik sebelum waktu pengosongan lambung. Pendekatan untuk mencapai retensi lambung. Selanjutnya, pendekatan untuk mencapai retensi lambung. Pendekatan kepadatan rendah yang pertama itu ada sistem effervescent. Sistem pembangkit gas, tablet apung 1 lapis, tablet apung bilayer, sistem multipartikulat. Sistem yang mengandung cairan atau paku yang mudah menguap. Pemberian obat gastrointestinal pemberian obat gastrointestinal tube, pemberian obat yang dikendalikan secara osmotik intragastrik. Yang kedua ada sistem non-effervescent. Yang pertama itu ada sistem penghalang gel koloid. Yang kedua sistem yang keempat ada mikro. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Silvi. Padatan tinggi, pendekatan mukoadesif, perluasan dengan pendekatan yang pertama non-effervescent FDDS, tablet matrix non-effervescent fluting dibuat dengan metode kompresi langsung menggunakan berbagai polimer seperti bubuk busa polipropilen. Yang kedua, FDDS effervescent tidak hanya polimer sintetik tetapi juga polimer alami digunakan untuk sistem ini. Ini ada yang dibuat dengan bantuan polimer yang dapat membengkak seperti metil selulosa dan kitosan dan berbagai senyawa berbuih, misalnya sodium, bikarbonat, asam tartarat, dan asam yang digunakan satu dengan memperkecil ukuran partikel dan mengisinya dalam kapsul. Dua, dengan pembentuk gel seperti getah hidrofilik, gelatin, alginat, turunan selulosa, dan lain-lain. Tiga, dengan menggunakan bahan enterik berdensitas rendah seperti polimer metaklilat, eftalat selulosa asetat. Empat, dengan membentuk gas karbon dioksida dan selanjutnya terperangkap dalam jaringan gel. Menyiapkan mikrobalon berongga obat menggunakan polimer akrilik dan diisi kapsul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Talenta. Sebagai bentuk sediaan GRDDS.
mikrospor mengambang resiglutazon, cephodoctim, cefuroxim, actitel, nataglinid, butiran mengambang ranitidin, simvastatin, metropropalol, diaberazid, asam usul deoksikolat, dan peptatin. Tablet pelarut alfuzosin, propsalol, oflaksasin, loratadin. Sistem mukoadhesis, venlafaxine, metoprolol. Kesimpulan, meningkatnya pemahaman tentang dampak fisiologi GIT pada pengiriman obat akan untuk mengoptimalkan pengiriman molekul obat yang menunjukkan tas akan memastikan pengembangan peningkatan pengiriman obat gastroretentif untuk ketersediaan hayati yang rendah, ketersediaan hayati yang buruk karena penyerapannya terbatas pada saluran cerna bagian atas dan dapat diberikan secara efisiensi sehingga memaksimalkan penyerapannya sehingga meningkatkan bioavailabilitas. Sistem pemberian obat Baik, presentasi kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.